Namaku Ayu, umur 23 tahun. Aku tidak pernah menyangka hidupku akan berakhir di titik yang begitu rumit, penuh luka, dan membuatku kehilangan arah. Jika ada yang bilang hidup manusia bisa berubah hanya dalam satu malam, aku sekarang percaya. Sejak orang tuaku meninggal, aku tinggal di rumah kakakku, Sinta, dan suaminya Arga. Awalnya, aku mengira hidupku akan lebih stabil karena mereka menyayangiku seperti keluarga. Setidaknya, aku pikir begitu. Waktu berjalan, dan aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Arga sering memperhatikanku dengan cara yang membuatku tidak nyaman. Aku selalu mencoba menganggap itu hanya perasaanku saja. Sinta adalah saudara perempuan yang paling aku sayangi. Aku tidak ingin merusak rumah tangganya hanya karena kecurigaanku sendiri. Hingga suatu malam, ketika Sinta sedang dinas keluar kota, hujan turun sangat deras. Listrik padam, rumah gelap, dan hanya suara petir yang terdengar. Malam itu semuanya berubah. Aku tidak ingin mengulang detail kejadiannya, karena setiap kali mengingatnya, dada ini seperti diremas. Yang jelas, aku tidak menginginkan apapun yang terjadi malam itu. Aku mencoba melawan, aku menangis, aku ketakutan. Tapi aku tidak punya cukup tenaga untuk menghadapi seseorang yang jauh lebih kuat dariku. Setelahnya, aku merasa hidupku seperti hancur. Aku semakin tertutup, mudah kaget, dan tidak berani berada dekat Arga. Aku pikir mungkin semuanya akan lewat dengan sendirinya. Aku akan sembuh. Sampai suatu pagi, aku merasa mual parah. Beberapa hari kemudian, kedua tanganku bergetar saat melihat 2 garis merah di tespek yang baru saja kugunakan. Aku hamil. Saat itu rasanya seperti dunia berhenti berputar. Nafasku tercegat, mataku panas, dan seluruh tubuhku gemetar. Aku duduk di lantai kamar mandi sambil memegangi mulut, mencoba menahan tangis yang akhirnya pecah juga. Aku tidak tahu harus marah, takut, atau pasrah. Yang jelas, aku merasa sendirian. Aku memberanikan diri berbicara kepada Arga. Tapi bukannya meminta maaf, dia justru menyuruhku diam. Ayu, jangan bikin masalah. Ini bisa menghancurkan hidup semua orang, katanya dengan wajah tanpa rasa bersalah. Sejak saat itu, aku hidup dalam ketakutan. Di satu sisi, aku ingin memberitahu Sinta, tapi aku takut membuatnya hancur. Sinta selalu baik padaku, selalu melindungiku. Aku tidak sanggup melihatnya menangis karena perbuatan suaminya sendiri. Tapi rahasia itu tidak bisa bertahan lama. Suatu malam, Sinta pulang dan melihatku muntah-muntah di kamar mandi. Dia panik, lalu memaksaku pergi ke dokter. Saat aku mencoba menolak, dia mulai curiga. Ketika akhirnya dia menemukan tespek di laci meja riasku, aku tahu semuanya tidak bisa kututupi lagi. Ayu, siapa ayahnya? Suaranya bergetar. Matanya memandangku penuh ketakutan. Aku tidak menjawab, tapi air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Dan saat itu juga, Sinta mengerti. Dia menatapku lama, lalu tubuhnya melemas. Aku melihat bagaimana hatinya hancur hanya dalam beberapa detik. Tapi anehnya, yang pertama ia lakukan adalah memelukku dan berkata, "Kamu tidak salah, Ayu. Kamu korban." Aku menangis semakin keras. Malam itu Sinta langsung menghadapi Arga. Pertengkaran mereka terdengar sampai ke seluruh rumah. Aku menutup telinga sambil menangis, tidak sanggup mendengar bagaimana kakakku memohon penjelasan dari suaminya sendiri. Arga tidak menyangkal, bahkan ia mencoba menyalahkan aku.
Sesuatu yang membuat Sinta benar-benar marah. Hari itu menjadi akhir rumah tangga mereka. Sinta membawaku pergi dari rumah itu. Dia meninggalkan semuanya, uang, kenyamanan, status, pernikahan yang sudah ia bangun bertahun-tahun demi melindungiku. Kami tinggal di rumah kontrakan kecil, jauh dari pusat kota, dan hidup dari tabungannya yang tersisa. Sebulan pertama sangat berat. Aku sering terbangun di tengah malam sambil menangis. Ada rasa takut, rasa bersalah, rasa trauma yang muncul tiba-tiba tanpa kendali. Tapi Sinta selalu ada. Dia menggenggam tanganku setiap kali aku goyah. Dia memasakkan makanan meskipun dia sendiri tidak punya selera makan. Dia mengatakan berulang kali bahwa aku tidak sendirian. Kehamilanku kini memasuki bulan keempat. Kadang aku masih merasa takut, kadang aku merasa marah terhadap diri sendiri. Tapi perlahan, aku mulai belajar menerima kenyataan. Belajar bernafas kembali. Aku tidak tahu masa depanku akan seperti apa, tapi aku percaya selama Sinta ada di sisiku, aku akan bisa melewati semuanya. Kita sudah melalui malam paling gelap dalam hidup kita, dan kita masih berdiri. Dan aku tahu satu hal, keluarga bukan hanya tentang darah. Keluarga adalah tentang siapa yang memilih tetap di sampingmu ketika semuanya runtuh. Bagiku, itu adalah kakakku, Sinta.